Yuk belajar bersabar supaya selamat dunia akhirat. Hai bro and sis, moga-moga kalian semua tetap sehat ya. Kesempatan kali ini pengen nih, bukan TV, manfaatkan buat ngajak kalian merenungkan pentingnya kesabaran dalam banyak hal. Emang ada juga waktunya kita sebaiknya nggak bersabar. Kapan itu? Yuk kita tonton dan simak video ini dengan sabar juga ya. Kita pasti udah sering dengar kalimat ini. Orang sabar disayang Tuhan, atau orang sabar bersama Tuhan. Kalimat tersebut sebetulnya bukan berasal dari ide genial seseorang loh. Aforisme itu merupakan hasil modifikasi dari aforisme yang terdapat pada kalamullah, yaitu Al-Quran. Udah tahu apa itu aforisme? Istilah tersebut sering muncul di dunia sastra. Maknanya adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang sikap hidup atau kebenaran umum, seperti peribahasa. Oke, kita kembali ke Al-Quran. Asal aforisme itu diduga adalah ayat Al-Quran yang berbunyi Wallahu yuhibbus sobirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Atau ayat yang lain yakni Wallahu ma'as sobirin, yang diartikan dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Bro and sis, orang yang dicintai Allah apalagi bisa bersama Allah, tentunya bersama ini dalam tanda kutip ya, udah bisa dipastikan adalah orang-orang yang selamat. Selamat dari apa? Ya selamat dari apa saja, sebab Allah akan menjaganya dari berbagai kemungkinan yang akan mencelakakannya. Bukankah salah satu asmaul husnanya adalah al-mu'min, yang artinya yang maha mengamankan. Orang-orang yang nggak punya kesabaran, yang cenderung melakukan sesuatu secara tergesa-gesa, biasanya akan terdorong melakukan perbuatan-perbuatan culas yang bahkan bisa merugikan diri sendiri. Misalnya, seorang pelajar yang nggak mau sabar dalam belajar akhirnya mencontek, padahal mencontek akan merugikan diri sendiri. Dengan mencontek, dia sesungguhnya nggak menguasai ilmu yang diajarkan gurunya. Kalau contoh tersebut masih terasa abstrak, ini mungkin contoh yang lebih konkret. Karena nggak sabar, pengen cepet-cepet nyampe ke rumah temannya, seseorang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi atau ngebut. Aturan lalu lintas dilanggar. Lampu merah diterabas. Apa yang terjadi kemudian? Yang paling sederhana, dia bisa dikejar polisi, lalu ditilang. Yang paling menyedihkan adalah kecelakaan. Yang jadi korban bisa orang lain, diri sendiri, atau keduanya. Moga-moga peristiwa buruk semacam ini nggak pernah akan terjadi pada kita semua ya. Orang yang nggak sabar ingin dapat gelar kesarjanaan akan mencari ijazah aspal alias asli tapi palsu. Dia bisa aja dapat ijazah asli, tapi skripsinya hasil membeli dari pedagang pembuat skripsi. Itu juga sama. Orang yang nggak sabar pengen mendapatkan kenikmatan dari berhubungan layaknya suami istri, melakukannya sebelum ikatan pernikahan disahkan. Yang sering dirugikan atas ketidaksabaran ini ya kaum perempuan. Sebab perempuanlah yang bisa hamil. Lelaki cuma bisa bulan barangkali. Kalau orang yang nggak sabar pengen cepat dapat uang lebih ala kadarnya atau uang lebih yang luar biasa besarnya, maka dia potensial melakukan korupsi. Nggak perlu jadi pejabat tinggi buat korupsi. Seorang pesuruh di kantor pun bisa korupsi. Harga sebungkus nasi bungkus untuk makan siang yang 15.000 dikatakannya 20.000.
Atau seorang petugas fotokopi di kantor layanan publik pun potensial terlibat dalam persekongkolan korupsi. Mengurus berbagai berkas di kantor tersebut gratis, tapi pengurusan ini mengharuskan seseorang memfotokopi dan membeli map ke petugas fotokopi itu. Biaya fotokopi dan beli map di luar kantor cuma 2.000, tapi petugas fotokopi itu bisa minta 10.000. Karena butuh dan gak mau ribet, orang akan manut aja dan gak mau protes. Ini pun pungutan liar atau pungli berkedok jual beli. Yang paling sering kita saksikan di televisi atau media sosial adalah korupsi yang dilakukan sejumlah pemimpin di negeri ini. Motifnya ingin cepat kaya, lebih kaya, dihargai atau lebih dihargai. Sebab uang hasil korupsi mungkin mengalir ke kantongnya atau keluarganya, tapi juga ke kantong teman dan kenalannya. Korupsi yang nggak gampang ditandai adalah korupsi waktu. Dia bekerja di satu kantor, tapi selama jam kerja dia banyak mengurusi kepentingan-kepentingan ekonomis buat dirinya atau kelompoknya. Padahal dia dibayar kantor buat bekerja selama jam kerja itu demi kepentingan kantor itu. Biasanya kantor membolehkannya menggunakan sedikit waktu dari jam kerja itu buat kepentingan-kepentingan sosial atau kemanusiaan, bukan kepentingan ekonomis buat diri sendiri atau bisnis kelompoknya. Masih banyak contoh loh tentang ketidaksabaran ini, tapi nggak mungkin kita beberkan satu persatu di sini. Kalau contohnya ditambah terus, video ini bisa makin panjang. Apa Bro and Sis bisa sabar menontonnya? Semua yang dilakukan secara buru-buru karena nggak sabar, so pasti ujung-ujungnya nggak baik, kecuali kurangnya 4 perkara ini. Justru dalam 4 perkara ini kita nggak boleh sabar, apalagi terlalu sabar. Maksudnya kita sebaiknya nggak menunda-nunda melakukannya. 1. Jika mendengar adzan berkumandang atau melihat waktu sholat wajib sudah tiba, kita segera ambil wudhu, lalu sholat wajib. 2. Jika ada tetangga muslim meninggal dunia, kita segera mengurusnya, memandikan, mengafanikan, menyalatkan, lalu menguburkannya. 3. Kalau ada 2 orang berbeda jenis saling mencintai, kita segera menikahkan mereka. 4. Kalau punya uang dan punya utang, kita segera melunasinya. Perkara lain di luar 4 perkara itu harus dilakukan dengan sabar. Nggak boleh gerasa-gerusu. Sabar emang berat kalau nggak menyadari manfaatnya, yakni keselamatan. Jangan cuma bersabar gara-gara ingin disayang makhluk Tuhan. Bersabarlah karena Allah. Bersabarlah karena pengen disayang yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Kalau udah disayang Allah, insya Allah apa aja bisa diberikan oleh Allah. Allah sendiri punya asma as-sabru. Bro and Sis, terima kasih udah nonton video ini. Bantu kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau sempat beri like dan komentar yang positif loh. So pasti kami lebih berterima kasih dan bersyukur serta lebih bersemangat mengembangkan channel ini.